Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Budak-budak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta program pendampingan batch yang kelima ya. Di pekan yang kedua, di hari yang ke-15, Masya Allah. Sudah 14 hari kita menempuh perjalanan di dalam program pendampingan ini. Maka patut kita syukuri. Maka tidak ada kata yang pantas pada pagi hari ini mengawali perjumpaan kita dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak ada kata yang pantas kecuali hanya memuji Allah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat Allah yang begitu banyak, yang begitu luar biasanya. Allah karuniakan. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara dunia. Allah memberikan kesempatan kepada kita, membangunkan kita. Oleh karena itu kita diajarkan ketika bangun tidur, kita berdoa. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang sudah membangunkan kami. Ahya itu hidup. Hayat hidup. Berarti kita bersyukur Allah sudah membangkitkan kita, menghidupkan kita. Ba'da, setelah ma amatana, setelah kematian kita. Jadi sebenarnya tidur itu adalah mati. Karena kita tidak bisa menyadari kita sudah tidak lagi berada di alam dunia ketika sedang tidur. Dan mudah saja bagi Allah untuk tidak mengembalikan nyawa kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah kita kenal. Mereka diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang tidur. Betapa sayangnya Allah kepada kita pada pagi hari ini. Allah masih mengkaruniakan kepada kita umur yang panjang. Dibangunkanlah kita pada pagi hari ini. Kemudian harusnya kita menyadari betapa kemarin kita melakukan banyak maksiat. Kalau saja Allah tidak memiliki kasih sayang yang begitu luas, melihat kita banyak melakukan maksiat, kadang menjengkelkan, ya. Maksiatnya itu ya, namanya maksiat pasti menjengkelkan, ya. Sebagaimana orang tua ketika melihat anaknya, ya, mudah-mudahan sekalian memiliki putra-putri. Putra-putri itu melakukan sesuatu yang tidak Bunda sukai. Jengkel enggak? Jengkel kan? Disuruh untuk belajar, enggak mau belajar. Disuruh untuk makan, enggak mau makan. Main terus. Dan ini mainan itu mainan handphone. Mainan handphone, main game terus. Jengkel kan? Tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh kita. Nah, begitu juga Allah. Allah itu, kalau boleh kita berikan gambaran secara manusia, jengkel kepada kita yang sudah diberikan nafas, sudah diberikan kenikmatan, sudah diberikan tubuh yang sehat, sudah diberikan rezeki, tapi masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah. Jengkel enggak? Jengkel. Tapi oleh Allah, karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim yang luar biasa luasnya, pagi hari kita masih dibangunkan oleh Allah. Bangun, ayo. Sholat yuk. Ayo sholat yuk. Yuk kembali padaku yuk. Aku tunggu loh. Ayo balik padaku. Kamu aku bangunkan lagi di alam dunia ini.
ini adalah tempatmu untuk melakukan amal kebaikan sebelum nanti benar-benar aku panggil engkau. Kalau sudah aku panggil engkau, masuk ke alam barzakh, tidak ada satupun waktu yang bisa digunakan untuk menambah amal kebaikan. Ayo bangun yuk. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah. Dan nantinya wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah, betul-betul kembali, tidak mungkin bisa terulang lagi tinggal di alam dunia. Maka sekali lagi tidak ada kata yang pantas untuk disampaikan pada pagi hari ini, melainkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ini masih nikmat berupa umur panjang. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman Islam. Nikmat kesehatan, nikmat yang nomor dua terbesar. Ya, di mana ketika kita mendapati nikmat kesehatan ini, ya, kita bisa memiliki banyak impian, memiliki banyak harapan. Karena tubuh kita sehat. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki tubuh yang lemah, hanya bisa berbaring di tempat tidur, untuk makan saja susah, untuk duduk saja susah. Apa yang dia inginkan? Coba, coba. Diangan-angan dalam hati, apa yang diinginkan oleh orang yang sakit, yang sedang berbaring lemah di tempat tidur? Pasti hanya satu. Dia ingin sehat. Hanya satu saja keinginannya, dia ingin sehat. Tapi orang yang sehat, keinginannya banyak atau cuma satu? Banyak. Ingin pergi ke sana, ingin pergi umroh, ingin eh, memiliki rumah yang bagus, ingin beli mobil, ingin eh, apa anaknya menjadi anak yang baik, ingin menyekolahkan anaknya, ingin menimang cucu, ingin banyak keinginannya. Karena apa? Tubuhnya sehat. Nah, kita saat ini berada di ruang Zoom ini. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bukankah ini nikmat karunia yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang sakit, yang berbaring lemah, yang untuk miring saja perlu usaha yang sangat keras, untuk duduk saja perlu usaha yang sangat keras. Duduk sebentar sudah capek, sudah pusing, berbaring lagi. Nah kita pada pagi hari ini oleh Allah dikaruniakan kesehatan. Meskipun mungkin banyak, ada beberapa di antara kita yang oh pinggangnya sakit, kakinya sakit karena sudah dipakai lama ya, sudah dipakai berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi Allah masih karuniakan kesehatan. Mata bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Ya. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mulk. Ya. Kita lihat ya, surat Al-Mulk. Surat keberapa Al-Mulk? Tahunnya juz 29 gitu ya. Surat ke-67 surat Al-Mulk. Ya, boleh disimak di sini di ayat yang ke-23. Perhatikan, saya berikan warna kuning.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Perhatikan. Qul katakanlah huwa dialah Allah alladzi ansha'akum, dialah yang menciptakan engkau, wa ja'ala dan menjadikan lakum, menjadikan bagi kalian apa yang dijadikan Allah, as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idah hati nurani. Allah sudah memberikan kepada kita, ya, ketika kita dilahirkan Allah menciptakan kita, ansya'akum, menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Kemudian Allah memberikan kepada kita as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan fuad. Fuad itu hati nurani, hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini Allah menjelaskan ternyata di alam dunia ini begitu banyak manusia yang tinggal di alam dunia sudah punya mata, bisa melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hati, bisa membedakan mana baik, mana benar, mana halal, mana haram, mana salah, mana benar. Sudah bisa diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat itu tadi, qalilam ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Yuk coba kita lihat lagi di surat ke-31, surat As-Sajdah. Ini surat Al-Mulk kan? Kita lihat surat As-Sajdah, surat ke-31. Oh, maaf. 32. 31 itu Luqman. As-Sajdah surat ke-32. Ayat ke-9. Tsumma sawwahu, kemudian dia menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakan penciptaan kita sebagai manusia. Di dalam perut kita itu, ya, diciptakan oleh Allah ketika sel sperma dan sel telur itu disatukan, ya, kemudian membelah menjadi sel-sel begitu, disempurnakan sampai hari ke-120 di bulan yang keempat di dalam kehamilan, wa nafakha fihi mir ruhihi, kemudian ditiupkan ruh ciptaannya. Jadi di bulan yang keempat itu, ya, di dalam kandungan Allah meniupkan ruh, ya. Wa ja'ala, setelah ruh ditiupkan, kemudian Allah membentuk tubuh kita, ya, semakin sempurna lagi. Ada waja'ala lakumus sam'a, ada pendengaran, ya, telinganya. Tidak hanya bentuk telinga, tapi fungsinya juga diciptakan. Bisa mendengar, wal absara, ada mata. Mata itu ain namanya bahasa Arabnya, tapi di situ absar fungsinya, ya. Mata itu fungsinya untuk absar, melihat, wal afidah, ada hati, qalbu hati, tapi afidah yang kuat, yang bisa membedakan benar dan salah. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang mau bersyukur. Benar sekalian. Maka jangan heran kalau bunda-bunda selama ini sering mengeluh, ya, sering mengeluh, jangan heran. Ada masalah, kecewa. Ada ujian, marah. Disakiti orang lain, marah. Kemudian khawatir tentang masa depan. Lupa untuk bersyukur, ya. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Wajar. Kenapa wajar?
Ini dia. Qalilan ma tashkurun. Berarti masuk golongan orang-orang yang kebanyakan pada umumnya. Kebanyakan pada umumnya mereka itu manusia memang jarang bersyukur. Yang mau bersyukur itu qalil, sangat sedikit. Dan untuk bisa bersyukur itu perlu berlatih. Tidak bisa orang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa pandai bersyukur, tidak ada. Meskipun sudah mendengarkan ceramah dari ustadz, dari kiai, tapi kalau dirinya tidak mentekadkan untuk berlatih bersyukur, tidak akan pernah dia bisa merasakan menjadi abdasyakur, hamba yang bersyukur. Karena memang dasarnya manusia seperti ini. Mau lebih tahu lagi dasarnya manusia seperti apa, kita lihat. Surat, kita lihat mudah-mudahan betul ingatan saya. Al-Ma'arij. Nah, ini dia. Surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij. Lihat di sebelah kanan atas itu. Surat ke-70. Juznya juz 29. Kita lihat di ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a. Yuk lihat maknanya. Innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa, diciptakan halu'a. Sukanya mengeluh. Ayo, siapa yang suka mengeluh angkat tangan. Manusia diciptakan sebagai orang yang sukanya mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan, jazua, sukanya berkeluh kesah, menggerutu, cemberut. Ayo, siapa? Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau mendapatkan kebaikan berupa harta, manu'a, dia kikir. Ketika sudah mendapatkan uang, mendapatkan gaji, misalnya mendapatkan ya jatah nafkah dari suami begitu misalnya. Kemudian bilangnya apa? Ah, ini kan cuman segini, cuman numpang lewat doang. Habis ini juga selesai, habis. Ya enggak? Sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, masih saja mengeluh. Itulah sifat awal manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Coba, betul tidak? Sukanya mengeluh. Kalau punya masalah menggerutu, kalau punya uang pelit. Ya, itulah sifat manusia. Illal musallin. Ayat tadi dilanjutkan, kecuali orang-orang yang sholat. Siapa itu orang yang sholat? Ciri-cirinya banyak di sana, dijelaskan di beberapa ayat. Kita tidak akan membahas itu. Nanti kita akan masuk. Tema ini akan dibahas di dalam seri bersyukur. Kalau sekarang 30 hari program pendampingan seri ketenangan batin. Ya. Tentang seri bersyukur itu nanti akan ada sendiri. Nah, sekarang kita mengambil sisi latihan dari program pendampingan ini berupa mensyukuri nikmat ya. Di hari yang keberapa kemarin kita berlatih menulis ya, menulis 10 kebaikan ya. Di pekan yang pertama kita diminta untuk menulis 10 kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup kita. Kemudian di pekan yang kedua kemarin kita diminta untuk menulis 10 kebaikan dari ya, orang yang kita cintai. Kebaikan dari kehadiran anak. Kalau yang belum punya anak, kebaikan dari kehadiran orang tua kepada kita. Banyak sekali. Tapi kalau tidak ditulis, itu hanya berada dalam pikiran saja. Seringkali tidak akan bisa masuk
kesadarannya di dalam hati kita. Coba mudah-mudahan sekalian. Boleh ada satu atau dua orang yang ingin menyampaikan kesannya ketika kemarin menuliskan 10 kenikmatan atau 10 kebaikan. Ya, boleh bisa berbagi, silakan. Saya belum melihat tadi yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bu Ari, Bu Eliza, Bu Endang, Bu Erma, Bu Farida, ya, Da Ferry, Bu Muza, Bu Sundari, Bu Wiwi. Yang lain ini saya kurang tahu namanya, nama handphone. Bagaimana kabarnya bunda-bunda sekalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz. Masya Alhamdulillah Allah. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali mendengar suara bunda-bunda sekalian pada pagi hari ini. Ya. Bunda-bunda mungkin ada yang mau berbagi kisah, ya, pengalaman batin begitu yang mungkin menginspirasi teman-teman yang lain. Silahkan. Bu Farida mungkin. Masya Allah. Ngomong itu lagi. Boleh. Yang lain juga boleh. Silahkan. Hmm. Kita sudah 2 pekan nih. Ya. Di pekan yang kedua kita fokus untuk mengupas, ya, hubungan kita dengan anak kita. Betul ya? Iya. Selama ini anak menjadi ujian yang begitu berat bagi sebagian orang tua. Kegelisahan dirasakan, kekhawatiran, ya, terasa bagaimana membayangkan anak kita nanti masa depannya, ya, masih kita bingung mencari sekolah, mencari biaya, dan lain sebagainya. Itu pun kemudian anak masih susah diatur, kecewa kita. Nah, kira-kira setelah mengikuti, ya, 7 hari yang kita fokuskan pada anak, mungkin ada yang dirasakan dari bunda-bunda sekalian. Boleh disampaikan. Bu Sundari mungkin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sundari. Iya, Insya Allah. saya mohon maaf Ustadz, mungkin emang agak susah menyampaikannya ya. Ya, kalau saya ingin berkata itu saya selalu menangis gitu loh. Tapi alhamdulillah Ustadz, setelah saya mengikuti program Ustadz ini, jiwa saya semakin tenang. Saya tadinya mungkin karena kita terlalu istilahnya terlalu punya keinginan ya yang mungkin ingin selalu kita wujudkan gitu Ustadz ya. Istilahnya keinginan itu seperti kayak ingin, "Oh, anak saya ingin seperti ini loh," gitu loh. Jadi kecewa kalau mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan selama ini. Yang saya utama bukan dunia ya Ustadz, saya itu ingin akhiratnya anak-anak saya. Saya ingin melihat anak-anak saya rajin ibadah kepada Allah, saya ingin mereka tuh sholatnya istiqomah gitu loh. Ya mungkin, bukan berarti anak saya nggak sholat Ustadz, mereka sholat, anak saya cuma 2 sih. Kadang-kadang yang satu namanya laki-laki ya Ustadz ya, kadang mereka bolong gitu loh, kadang ada yang nggak sholatnya. Nah di situ saya tuh merasa sepertinya
menghukum diri saya ya, menyalahkan diri saya mohon ampun, mungkin saya salah mendidik anak saya, ya Allah gitu. Belum berserah seutuhnya gitu Ustaz kepada Allah gitu. Nah, setelah saya mengikuti ini, akhirnya saya merasa tenang. Oh iya Allah, aku bersamamu gitu. Bahwa aku serahkanlah semua padamu. Karena mereka adalah dalam genggamanmu ya Allah gitu. Jadi perasaan itu menjadi agak lebih tenang gitu Ustadz. Itu udah memasrahkan kepada Allah bahwa semuanya itu terjadi atas pertolongan Allah. Jadi saya merasakan nyaman. Tapi alhamdulillah ya Ustadz, doa-doa itu mulai sedikit udah terkabulkan. Saya udah merasakan, alhamdulillah ya Allah. Ya terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Aku selalu mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mohon ampun, itu aja yang saya ucapkan. Tapi saya alhamdulillah ya Ustadz. Saya sekarang udah merasa agak enak, udah agak tenang, nyaman gitu. Apapun yang saya berusaha untuk membuang apa yang ada dalam hati saya ini, apa benci, apa tidak suka, apa misalnya ada yang menyakiti, itu akan saya berusaha selalu buang. Ya Allah tolong hamba, apa yang saya minta, bersihkan hatiku, tenangkan jiwaku, lapangkan dadaku. Itu mungkin Ustadz ya. Makasih Ustadz, semua apa yang Ustadz, saya itu bukannya nggak mau ngomong Ustadz, saya ini nggak bisa ngomong, menjelaskan, tapi saya merasa alhamdulillah bersyukur ya Allah. Saya bisa ke sini loh Ustadz. Saya dulu kerja Ustadz. Saya pergi pagi, pulang. Nggak apa-apa ya Ustadz ya, saya ngomong gini Ustadz ya. Iya, tidak apa-apa Bunda, silahkan. Saya dulu kerja pergi jam 6 pulang sore. Saya ini single parent Ustadz. Saya membesarkan anak saya dari kelas 6 SD. Yang nomor 2 itu kelas 5 SD. Saya membesarkannya sendiri. Saya jadi curhat ya Ustadz. Saya membesarkan mereka sendiri tanpa bantuan siapapun. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Itu emang udah saya lakukan sejak dulu Ustadz. Apapun itu saya berjuang untuk membesarkan anak saya hingga sampai sekarang. Tapi alhamdulillah Allah itu selalu menolong saya. Allah itu selalu sayang. Itu yang saya ucapkan. Terus saya berdoa, ya Allah tolong, saya ini pengen ibadah gitu. Tapi setelah saya pensiun, saya bersyukur ya Allah akhirnya sampai juga saya pensiun Ustadz. Tapi saya bertemukan dengan GSN, saya juga nggak tahu jalannya seperti apa. Walaupun saya yang hafalnya mungkin tidak sebaik mereka, ibu bunda yang lain, tapi saya dipertemukan dengan ini, tuh dipertemukan juga dengan program ini Ustaz. Ya Allah saya bersyukur benar. Saya dulu bukan soalnya istilahnya emang pengen ya Allah kapan saya bisa yang benar-benar bersamamu gitu. Karena saya bekerja dulu Ustadz, saya harus menghidupkan anak saya 2. Tapi alhamdulillah ya Ustadz, mungkin ini terlalu banyak. Makasih banyak ya Ustadz, semoga Allah membalas segala kebaikan Ustadz ya Allah Ustadz. Allah memberi pencerahan, memberi yang kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, ilmu kami begitu sedikit Allah Ustadz. Tapi dosa kami begitu banyak. Mungkin dengan ini jalan Allah memperbaiki hidup kami ya Ustadz. Melalui Ustadz kami merasakan nikmatnya itu bersama Al-Quran. Walaupun baru sedikit ya Ustadz yang kami rasakan. Tapi kami bersyukur. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Saya dari sini aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf ya Ustaz, warahmatullahi ngomongnya wabarakatuh. nggak tertata ya. Ini mungkin Iya yang ada Bunda, dari Masya hati Allah. ya. Baik, Alhamdulillah. Iya, tidak apa Bunda. Makanya seringkali saya menyampaikan ya di dalam materi setiap harinya yang dikirim oleh admin itu, bahwa ketika kita mau menyampaikan sesuatu, bahkan ketika menyampaikan kepada Allah, tidak perlu dengan kalimat yang tersusun rapi, tidak harus dengan kalimat yang indah. Jujur saja dari dalam hati. Sesuatu yang jujur dari Iya. dalam hati, nanti akan tembus kepada hati. Begitu juga ketika Bunda menyampaikan kepada putranya begitu. Ya, tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu indah.
sesuatu yang datangnya dari hati, disampaikan dengan tulus dari dalam hati, itu nanti akan tembus ya ke dalam hati. Iya, Ustaz. Begitu. Nah, memang betul yang disampaikan Bunda Sundari tadi, kekecewaan itu terjadi. Kenapa? Karena kita berharap kepada manusia, kita berharap Iya, kepada anak kita menjadi lebih iya, baik dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa tugas kita itu adalah memegang amanah yang disampaikan oleh Allah, menjaganya sebaik-baiknya. Karena anak bukan milik kita. Anak itu adalah milik iya, Allah. Ustaz. Sebagaimana yang harus kita pegang penuh di awal pondasi yang kuat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Anak itu milik Allah, nanti akan dipanggil kembali kepada Allah. Tugas kita hanya menjaga amanah itu. Ibaratnya kita itu adalah tukang parkir. Ada mobil yang datang yang dimiliki oleh pemilik mobil, tugas kita menjaganya jangan sampai mobil ini hilang ketika ada di parkiran. Ketika nanti mobil ini diambil lagi oleh pemiliknya, kita pun sebagai tukang parkir rela hanya mendapatkan uang 2.000 3.000 rupiah. Ya. Padahal tadi sudah menjaga mobilnya tadi sebaik-baiknya. Nah, apakah kemudian kita berharap mobil itu akan menjadi milik kita, mobil itu akan oleh pemiliknya diserahkan kepada kita? Enggak kan? Jadi kita hanya menjalankan tugas. Anak kita, tugasnya ini adalah amanah dari Allah. Orang yang kecewa adalah orang yang berharap kepada manusia. manusia. Bagaimana? Itu sebabnya kenapa kok Sayyidina Ali menyampaikan bahwa sakit hati yang paling berat, yang paling besar adalah sakit hati ketika kita berharap kepada manusia. Ya, itu adalah sakit hati yang paling besar, begitu. Maka kita tidak akan pernah memiliki rasa sakit hati kalau kita menyandarkan setiap kegiatan kita hanya kepada Allah. Ingin mendapatkan ridha Allah, ingin melakukan yang terbaik menurut Allah. Jadi bukan keinginan kita ya yang kita tuju, tapi keinginan Allah. Apakah yang saya lakukan sesuai atau belum dengan keinginan Allah? Begitu. Nah, Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Bunda. Iya, Kalau makasih, Bunda Ustaz. Iya, Sundari sudah merasakan ketenangan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, saya ikut bersyukur ketika para peserta yang ada di sini ikut merasakan hal itu. Nah, silakan iya, saya Bunda-bunda yang serahkan kepada Allah, iya. iya, Saya serahkan semua Alhamdulillah. kepada Allah, Ustaz. Jadi saya semua itu kehendak-Mu ya Allah. Saya merasa Hmm, tenang, damai. iya, Ya, baik. Alhamdulillah Bunda Sundari. Terima kasih banyak atas berbaginya. Boleh Bunda-bunda yang lain ya menyampaikan. Mungkin sederhana menurut Bunda, tapi bagi yang mendengarkan bisa jadi itu menjadi penyemangat luar biasa. Sumber ketenangan batin bagi peserta yang lain. Sehingga amalan pahala tetap bisa mengalir kepada Bunda yang menyampaikan. Boleh? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Ada Bu, siapa ini? Ada Bu Irma, ada Bu Endang. Boleh mungkin? Tidak ada yang disampaikan, Bos. Insya Allah. insya Allah.
Alhamdulillah. Hmm. Bunda Farida mungkin yang dirasakan selama 1 pekan terakhir. Ya, jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ibu-ibu salehah, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, alhamdulillah, memang luar biasa. Semenjak saya mengikuti kajian ini Ustadz, banyak sekali kemajuan-kemajuan, keberhasilan juga, ketenangan yang utamanya, tenang. Karena memang iya sama dengan Bu Sundari tadi, saya selama ini pengen ngatur gitu. Anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata waktu penghasilan itu salah. Saya benar. Jadi semenjak kenal ini, saya berdoa atau anak yang terbaik. Namun sudah itu saya lepaskan ya, saya serahkan kepada Allah gitu kan. Jadi tak ada lagi rasanya beban, tenang, tenang. Itulah sekarang keadaannya. Alhamdulillah lah memang betul. Makanya saya kepengen selama selama hidup saya ini di seumur tuh kalau ada lagi kajian kayak gini, saya daftar lagi. Pengen dibimbing terus setiap hari. Itulah keinginan saya, biar tenang. Pokoknya ayah pengen mencari ketenangan tuh lah Ustaz. Saya tidak mikirkan lagi yang lain-lainnya. Semuanya sudah cukup. Kemana-mana sudah, kan sudah. Ke sini sudah, haji sudah, ini sudah. Jadi sudah tenang. Pengen tenang tuh lagi hidupnya, lebih husnul khatimah itu lagi sekarang. Hidup bersama Al-Quran itu lebih indah katanya. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah, Bu Farida. Ya. Terima kasih tanya banyak, Bunda. tidak. Sekarang sudah ada Allah. Karena kita baca Al-Quran, apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik. Itulah intinya. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda. Iya, Oh, iya, Bunda Farida. Jadi, poin yang paling utama adalah kita itu gelisah karena kita ingin menjadi sutradara, betul. ingin mengatur, begitu kan ya? Iya. Kita ingin mengatur hidup kita, ya Allah, saya itu ingin begini ya Allah. Saya ingin begitu ya Allah. Tapi kita lupa sebenarnya, ya Allah, Engkau itu ingin apa sih dari saya? Begitu. Ya, aku ingin melakukan sesuatu yang Engkau inginkan ya Allah. Nah, coba ketika kita mengatakan seperti itu, hati tiba-tiba akan menjadi jauh lebih tenang dibandingkan dengan ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Aku ingin itu ya Allah. Jadi kayak Doraemon kan, aku ingin begini, aku ingin begitu gitu kan. Padahal itu Ya, untuk anak-anak begitu. Itu untuk kalau kita sudah dewasa, kita sudah di usia sekian begitu kan, harusnya tidak berpikir lagi aku ingin begini, ingin begitu. Harusnya aku ingin melakukan apa yang Engkau inginkan ya Allah. Maka setiap melakukan aktivitas yang saya lakukan ini diinginkan Allah enggak ya? Yang saya iya. lakukan ini sesuai enggak ya dengan apa yang diharapkan Allah? Begitu. Nah, kuncinya bahagia begini. Saya teringat suatu kalimat yang sangat indah yang diberikan oleh guru saya kepada saya. Seseorang tidak akan bisa bahagia ketika dia tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya. Bukankah sesuatu yang dimilikinya saat ini adalah sesuatu yang dulu diinginkan ya? Ya, dulu dia ingin sesuatu, kemudian dia dapatkan hari ini, tapi dia masih belum bahagia. Kenapa dia belum bahagia? Dia masih menginginkan sesuatu yang lain. Dia lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Iya. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa bahagia. Karena dia akan selalu berkeinginan, dan lupa mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Bukankah yang dia miliki saat ini adalah sesuatu yang dulu pernah diinginkannya? Begitu. Jadi, seseorang akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia ketika
dia melihat apa-apa yang dia miliki, tidak berfokus dengan apa-apa yang dia belum miliki. Iya. Ya. Terkait dengan anak sama seperti itu. Saya itu, Ustadz, pinginnya anak saya sholat tepat waktu, sholat berjamaah, pinginnya anak saya itu sehari membaca 1 juz, pinginnya anak saya itu ya, melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya, anak kita itu sekarang usianya berapa? Dulu saat kita usianya seanak kita, apakah kita sudah sesoleh sekarang? Hmm. Bisa jadi justru lebih parah dibandingkan anak kita sekarang. Nah, sebenarnya yang kita inginkan kepada anak kita itu adalah sesuatu yang dulu belum kita raih, sekarang kita ingin meraihnya, tapi melalui anak kita. Kan Iya. egois itu namanya kan? Egois nggak itu namanya? Kita Egois. menginginkan sesuatu yang belum kita raih, tapi anak kita yang harus yang memberikannya, yang melakukannya. Karena kita sudah tua, begitu. Nah, akhirnya anak merasa terbebani. Maka yang harus dilakukan apa? Syukuri, alhamdulillah, anak saya saat ini sudah mau melakukan ini, melakukan itu. Ataulah katakanlah anaknya masih belum melakukan ini, melakukan itu. Nikmati, syukuri anak kita sehat. Betapa banyak di luar sana anak-anak yang mungkin memiliki, mohon maaf, disabilitas, ya. Ada yang, mohon maaf nih, kepalanya besar, ada yang sindromnya, ya, mentalnya eh, lemah atau Down syndrome, autis, ya, tidak bisa berbicara. Ya, saya punya kakak kandung nih, kakak kandung, ya, beliau saat ini sudah wafat. Itu tidak pernah bisa bicara sama sekali sampai usianya beliau sampai wafat, sampai meninggal. Itu meninggalnya di usia 44 tahun. Jadi pikirannya seperti anak kecil. Dan ibu saya dengan telatennya setiap hari harus memandikan, harus membersihkan kotorannya, ya, harus, ya, kalau pipis di sembarang tempat begitu. BAB di sembarang tempat. Usianya padahal sudah 40 tahun, 30. Nah, sekarang putra-putri Bunda, apakah dalam kondisi kesehatan fisiknya itu normal ataukah ada yang spesial? Kalau masih kondisinya normal, disyukuri, alhamdulillah, begitu. Kemudian yang paling utama, anak kita saat ini memeluk agama apa? Berimannya kepada siapa? Allah. Kalau masih beriman kepada Allah, masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu harus disyukuri. Saya lupa pernah bercerita di sini atau di batch berikutnya. Saudara saya itu, anaknya tiba-tiba menggunakan kalung salib di sini. Dulunya pakai cadar, pakai nikob, tiba-tiba dilepas dia. Orang tuanya menangis luar biasa. Anak yang dididiknya dari kecil tiba-tiba kemudian keluar dari Islam. Bagaimana perasaan Bunda sekalian kalau putra-putri Bunda tiba-tiba kemudian ada salib di kalungnya? Sangat sedih. Tidak, Sedih, tentu Ustaz. sangat sedih. Anak yang sangat diharapkan nantinya bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Dan yakinlah Bunda, apapun amal anak kita, selama dia memiliki kalimat la ilaha illallah, nanti di akhirat akan masuk surga. Amin. Apapun yang dilakukannya waktu di dunia. Selama memegang teguh kalimat itu sampai meninggal dunia. Nah, betapa sedihnya saudara saya ini ketika mendengarkan kabar bahwa anaknya yang sudah dewasa tidak jadi menikah, mungkin frustasi karena dengan pacarnya atau bagaimana, tiba-tiba kemudian keluar dari agama Islam.
Tapi alhamdulillah beberapa bulan kemudian beliau entah mungkin 1 tahun mungkin mendapatkan kabar lagi anaknya mengucapkan syahadat kembali. Amin. Meskipun belum mau berhijab, tapi sudah harus disyukuri. Nah sekarang coba lihat kondisi putra-putri bunda bagaimana. Jangan berharap sesuatu yang belum diraih, tapi syukuri apa yang saat ini sudah dimiliki. Kalau itu dilakukan, hati akan menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih bersyukur. Dan ketika kita memiliki rasa syukur, energinya luar biasa. Energinya adalah energi surat Ibrahim ayat 7. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. La, Ya, sungguh. La. Allah menggunakan kata la itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh, in jika syakartum kamu bersyukur, la sungguh lagi, azida aku akan tambahkan na kepadamu, nikmat. Allah menggunakan kata la 2 kali. Artinya Allah ingin menguatkan bahwa kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Sudah cukup bersyukur saja. Tanpa kita minta, kita bersyukur saja. Itu Allah sudah akan menambahkan nikmatnya. Kebaikan-kebaikan akan ditambahkan. Maka pada saat berdoa itu, berdoanya dengan penuh rasa syukur. Jangan berdoa dengan penuh rasa kekurangan. Kalau berdoa kita dengan penuh rasa kekurangan, yang ada adalah kita merasa kurang, kita merasa mengeluh, tidak bersyukur, maka sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau engkau kufur terhadap nikmatku, tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku teramat pedih. Azab itu diantaranya adalah hati menjadi tidak tenang, hati menjadi gelisah. Itu adalah azab dari Allah. Nah, berdoanya dengan penuh rasa syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan anak kepada hamba. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang sudah menikah lama tidak punya anak keturunan. Disyukuri karena punya anak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kesehatan kepada anak kami. Betapa banyak di luar sana orang tua yang diuji anaknya senantiasa dalam kondisi sakit. Kita bersyukur karena kita sehat. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan iman kepada anak kami. Di luar sana banyak orang tua yang anaknya kemudian memilih untuk beriman kepada selain Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Semakin kita bersyukur, semakin hati kita bahagia, maka nanti akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Begitu. Teman-teman sekalian, semoga di pekan yang kedua ini kita membahas tentang anak. Kita menyadari betapa banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah dengan kehadiran anak kita. Kemudian anak kita itu manusia biasa yang tentu memiliki kesalahan. Dia tidak minta kepada kita untuk dilahirkan. Justru kitalah yang minta kepada Allah untuk memiliki anak. Maka ketika anak kita melakukan kesalahan, kita dengan lemah lembut memberikan nasihat kepadanya, bukan memarahinya karena dia tidak meminta lahir, tidak meminta dilahirkan. Dia manusia biasa, maafkan dia. Dia sering membuat hal yang mengecewakan kita. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita juga sering melakukan kesalahan kepada anak kita. Tapi karena keegoisan kita, kita tidak mau meminta maaf kepada anak kita. Kita yang harusnya memberikan pendidikan yang layak, tapi ilmu kita kurang. Kita harusnya memberikan pendidikan yang layak, tapi harta kita kurang. Sehingga hanya bisa memberikan pendidikan di sekolah yang kemampuan kita terbatas. Kita punya kesalahan-kesalahan.
dalam mendidik anak. Tapi bukan berarti kemudian kesalahan itu terus kita sesali. Tapi kita sadari bahwa ketika kita punya kesalahan, anak punya kesalahan, jangan terus membebani kesalahan kepada anak. Juga jangan membebani kesalahan kepada kita. Yakinlah, Allah memberikan takdir terbaiknya kepada kita. Dan di pekan yang kedua ini juga, di hari selanjutnya, setelah kita menyadari, ya, mensyukuri, menyadari kesalahan anak, menyadari kesalahan kita memohon kepada Allah melalui sholat. Ya, surat kita tujukan kepada Allah, dibawa di dalam sholat, karena sholat adalah bentuk dari usaha kita berdialog dengan Allah. Lalu berikutnya kita meminta nasihat dari Allah melalui ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga hati kita terus tersambung kepada Allah. Selalu merasakan Allah bersama dengan kita setiap harinya. Ya. Dan semoga di hari-hari berikutnya kita terus oleh Allah diberikan kemudahan, hati kita terus terpaut kepada Allah. Allah adalah zat yang senantiasa dekat kepada kita. Kalau kita merasakan Allah jauh, kitalah yang menjauh dari Allah, bukan Allah yang menjauh dari kita. Ya. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda tadi, semoga kita semuanya bisa terus berdampingan bersama-sama untuk mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membersami Al-Quran. Tidak hanya selesai di dalam program 30 hari, tapi terus sampai akhir hayat kita. Oleh karena itulah program ini diadakan supaya setiap harinya kita mendapati nasihat dari Allah, tanpa dari saya yang merencanakan, tapi kita memohon petunjuk kepada Allah. Itu adalah nasihat dari Allah untuk kita. Ya. Dan yakinlah, manusia itu imannya yazid wa yanqus, naik turun. Sekarang bersemangat, besok lagi melemah, besok lagi malas, bosen, kayak gini lagi misalnya. Wajar, tapi itulah sebabnya kenapa diperlukan sebuah komunitas, sebuah jamaah. Ya, sebagaimana syair yang disampaikan, tombo hati, obat hati, ya, itu diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Yang pertama adalah angen-angen sak makna nih, baca Quran, memahami dan mentadaburi isinya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh di antara seluruh peserta yang ada di sini. Saya yakin ada ya di antara bunda-bunda sekalian yang hatinya sudah sangat dekat dengan Allah, yang hatinya bergetar ketika dipanggil nama Allah. Nah, itulah orang-orang yang soleh. Energinya, getarannya akan menular kepada kita semuanya. Ya. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan hati yang lembut, hati yang penuh rasa cinta kepada Al-Quran, hati yang akan menjadikan diri kita nantinya di akhirat dipanggil sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, digolongkan bersama mereka-mereka yang ingin menjadi ahlul Quran. Amin. Allahumma amin. Baik, kiranya itu budak-budak sekalian yang bisa kita sampaikan di Zoom yang pekan kedua ini. Semoga Allah mengkaruniakan keistiqomahan untuk kita terus bisa ya mentadabburi dan mengamalkan di hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa di Zoom pekan yang ketiga. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Bunda. Kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustaz, kasih ilmunya yang banyak ini. Terima kasih Ustaz.
kasih.